disyaratkan dalam penyembelihan hewan kurban itu alla tazhu illa ba'du tulu'i syamsi min yaumil aid, tidak disembelih kecuali setelah terbitnya matahari pada hari Aid, pada hari Idul Adha. Wa yamurru min waqtin qadra ma yusalli al-Aid. Jadi diteruskan setelah terbit matahari sampai selesai sholat Idul Adha. Ya. Wa yasihu ba'da dzalika fi yaumin min ayyam salasah fi lailin aw naharin. Sah menyembelih kurban pada hari 3 hari dari hari tasyrik. Waktunya baik malam pun siang boleh, ya, tidak ada siang saja, malam pun boleh juga. Wa yukhrajul waktu bin qidai hadhil ayyam. Jadi selesainya menyembelih hewan kurban itu tenggelamnya matahari pada hari yang ketiga dari hari tasyrik, artinya tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini ingat juga nanti ada dua ini nih, ada porsi pemerintah, ada yang Muhammadiyah, itu Saudi. Ya, hari Ahad itu kan Saudi dengan Muhammadiyah hari itu. Kalau di ini berarti ikut juga. Kalau memang ikutnya hari Ahad, berarti Senin, Selasa, Rabu udah habis, Kamis tidak boleh lagi. Tapi kalau ikutnya Senin, Selasa, Rabu, berarti Kamis masih. Ya, ingat itu. Yang pemerintah belum selesai, kita buat juga. Padahal kita ikut yang Muhammadiyah, tidak sah lagi kurban kita. Ya. Udah sepakat Muhammadiyah Senin juga, Ustaz. Iya. Senin juga ya. Iya. Berarti Saudi aja yang ada. Saudi aja duluan. Oh, ya sudah sepakat. Ya, jadi sama. Kalau di pondok kami Pak tetap hari Ahad. Ahad ya. Pondok Gontor. Ngikutin ini. Gontor itu sudah ditentukan Ahad ikut Saudi deh. Baik, ini berdasarkan hadis Nabi ya tadi yang kita bincangkan awalnya tadi dari Al-Bara' radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadza nusalli summa nabdi fananhar. Jadi tata cara kata Bara' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal kita mulai berkurban atau awal kita mulai hari nahar itu yaitu kita sholat dulu, kemudian pulang baru berkurban. Artinya setelah selesai Idul Adha, pulang ke rumah siap-siap baru kurban. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatina. Yang melakukan seperti itu maka dia dapat sunnah kurban. Wa man zabaha qablu fa innama huwa lahmun qadamau li ahli laisa min nusuk fi syai'in. Kalau yang nyembelihnya sebelum itu, pagi-pagi udah nyembelih dia, belum sholat, belum ini, maka dia menyembelihnya untuk keluarganya saja. Dia tidak dapat pahala kurban. Nah, ya tidak dapat pahala kurban ya. Dia sedekah biasa. Wa qala Abu Bardah kata khutbah Rasulullah SAW berkhutbah ketika hari raya kurban Yaumun Nahar, hari Nahar. Faqala man shalla salatana wa wajjahu qiblatana wa nusukana fala yuslu hatta yusalli. Barang siapa kata Nabi yang salat ya, salatnya artinya salat Idul Adha, kemudian menghadapkan kiblat kami Ka'bah, kemudian menyembelih hewan kurban seperti sunnah kami ya, kurban kami, pada yang bawa hatta yusalli, maka janganlah dia menyembelih hewan kurbannya sampai dia melakukan sholat terlebih dahulu, sholat Idul Adha. Artinya sebelumnya tidak boleh. Ini diriwayatkan dari Syekhain Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang menentukan juga dari Bukhari dan Muslim, man zubiha qabla shalah fa innama yusbihu li nafsi. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, sesungguhnya sembelihan dia itu untuk dirinya sendiri. Wa man zabaha ba'da shalah wal khutbatain faqad atamma nusuku asaba sunnatul muslimin. Dan siapa menyembelih hewan kurbannya setelah sholat, setelah dua khutbah, khutbatain, faqad atamma nusuk, maka dia sudah menyempurnakan ibadah kurbannya. Nusuk itu arti kurban. Inna sholati
wa nusuki, sesungguhnya salatku ibadahku. Nusuk itu artinya ibadah kurban. Ya. Ini dalilnya jelas, riwayat Bukhari Muslim. Jadi mulai melakukan penyembelihan setelah khutbah. Ya. Selesainya pada tanggal 13 hari tasyrik. Ya, hari tasyrik tanggal 13. Ya. Jadi waktunya kapan? Sebelum terbenam matahari. Ya, berarti kalau sudah terbenam matahari tidak dimakan lagi kurban. Kifayatu udhiyah wahidah anil baitul wahid. Nah, ada juga satu keluarga cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Kalau memang mampunya satu, cukup satu saja, satu keluarga. Nah, ini ada ini kan ribut juga, ada yang menyisihkan itu. Ada hadisnya jelas. Ya, idza dohal insan syatin, satu ekor kambing, minat nih atau domba, kambing atau domba, ajza anhu wa an ahli, maka satu keluarga itu mendapatkan pahala untuk dia dan untuk keluarganya. Faqad kana ar-rajul min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah an nafsi wa an ahli baitihi. Ada dari sahabat Nabi yang berkorban satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarga dia. Fahya sunnatun kifayah. Nah, sunnah kifayah. Sunnatul ain satu orang. Individu sunnah ain namanya. Kalau semuanya dapat namanya sunnah kifayah. Ya. Bahwa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahu anna Aba Ayyub. Nah, Aba Ayyub ini orang Ansar yang Nabi pertama kali ke Madinah itu di rumah Abu Ayyub ya. Qala kana rajul bi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yutimun hatta tubahin nas fasara kama taro. Ya. Jadi Abu Ayyub mengatakan ada seorang sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing kurban, kemudian dia makan satu keluarga fayakuluna wa yutimun hatta tubahin nas fasara kama taro. Jadi itu diberitakannya kepada manusia. Artinya tidak ngasih sama orang lain, keluarga lah. Nah, cukup gak apa, itu sama aja. Tapi namanya sunnah kifayah. Dan ada fardu kifayah, ada fardu ain. Maka kurbannya juga namanya sunnah ain, sunnah kifayah. Kalau sunnah ain satu orang per individu sekali. Tapi kalau satu ekor itu untuk satu keluarga namanya sunnah kifayah. Kemudian dibolehkan musyarakah. Musyarakah artinya satu ekor onta 7 orang, satu ekor sapi 7 orang. Boleh ya? Boleh itu. Waktu jauh bakar jamal sab'a ashkhas dijaga qasidin al-udhiyah wa taqarrub min Allah, ya. Dimaksudkan untuk korban, mendekatkan diri kepada Allah. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah, qala naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah bil badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Nah, jadi di Hudaybiyah pernah kami kata Jabir bin Allah berkorban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu ekor sapi yang 2 tahun masuk 3 tadi 7 orang. Kemudian satu ekor onta 5 tahun masuk 6 juga tentu 7 orang. Nah, ini riwayat Bukhari dan Abu Daud dan Tirmizi. Hadisnya selesai. Jadi boleh ya, jadi yang satunya boleh. Mana yang lebih abdul? Semuanya boleh. Ya. Mau kambing boleh, mau sapi boleh, mau musyarakah boleh, ya. Nah, pembagian daging kurbannya. Tawzi'ul lahmul udhiyah. Yusannu lil mudahhi ya'kum min udhiyati wa yahdi aqaribu wa yusaddaq minha 'alal fuqara. Sunnah hukumnya yang berkorban itu makan dari daging kurbannya. Ya. Kemudian wa yahdi aqal menghadiahkan kepada kerabatnya. Ya, untuk bapaknya, untuk anaknya pun boleh, hadiah namanya. Ya, kalau untuk kerabat dekat itu namanya hadiah. Kemudian wa yatasaddaq 'alal fuqara, bersedekah untuk kaum fakir, ya, fakir. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah, kulu wa at'imu, dan berilah pada orang lain. At'im artinya beri sedekah pada orang lain. Wadakhiru, simpanlah. Nah,
jadi boleh disimpan juga. Waqala ulama abdul ayyakul sulus wa yatasabdal sulus wa yudakhil sulus. Abdulnya kata ulama ya makan sepertiga, sedekah sepertiga, sepertiganya disimpan. Boleh ya, jadi boleh disimpan. Wa yazulu nakruha walau ila baladin akhar. Nah, dan bila juga ketika di tempat kita itu tidak dibutuhkan atau misalnya boleh dilempar ke negara lain. Maka ada kalau Saudi itu pakai kornet ya. Nah, di Afrika, Ethiopia ya ke negara-negara ini kirimnya. Ya, karena ini dalilnya. Wala yajuzu bai'uha wala bai'jilduha. Tak boleh dijual. Ya, ingat tidak boleh dijual. Ya. Dan nah, ini diterang wala bai'u jilduha, jangan kulitnya dikhususkan lagi. Tidak boleh jual, tidak boleh jual kulitnya lagi. Ya, berarti kenapa? Kenapa dibilang itu? Ini banyak kasusnya yang jual kulitnya. Ya, luar biasa kan Nabi? Kejadiannya sekarang, ya kejadiannya akhir zaman sekarang sudah diucapkan oleh Nabi sebelumnya. Ya, luar biasa 14 abad yang lalu sudah diucapkan Nabi. Kejadiannya baru sekarang, dulu tidak ada jualnya, tapi sudah gitu kan. Nah, jadi kulitnya, ya tidak boleh. Wala yu'ti jazar min lahmiha syai'an kal ajri. Nah, untuk yang tukang jagal, kalau dalam hal ini juga penitia, tidak boleh ngambil upah dari itu. Tidak boleh ngambil upah dari itu. Ya. Saya ada Pak, sembelih. Kalau saya mau ngambil upahnya, seko apa? Satu ini satu kepala. Saya menyembelihnya 15 ekor, 15 kepala. Kemana ini? Ini tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh ngambil upahnya ya. Maka barang siapa yang menjualnya atau ngambil upahnya itu, maka orang yang berkorban tidak dapat pahala. Ya, tujuannya untuk ibadah, tapi tidak dapat pahalanya. Ya, jadi jangan. Makanya penitia tadi tidak ada hak, ya kan? Makanya juga, kan ada lagi nih kasus kan, penitia bagian dia juga ambil lagi bagian penitia, tidak boleh itu. 2 kantong dia dapatnya, tidak boleh, apalagi 3 kantong, 4 kantong. Ya. Kakinya untuk penitia, tidak boleh. Ya, jangan. Kalau untuk bagian itu pakai rata, penitia juga. Terus panitia dapat apa Ustaz? Dapat pahala. Nah, itu dapat pahala. Bukan dapat daging itu. Ya, tidak boleh. Kalau ditanya, dapat capeknya. Bukan capek, pahala. Kalau tidak mau pahala, bilang sama yang tukang korban tuh, kami mau upah, silakan. Tapi yang nanggungnya tukang korban, tidak boleh ngambil dari dagingnya. Dalam hal ini Pak, berarti orang tukang korban tidak boleh juga nyerahnya. Kan? Halalkan Pak, itu tidak boleh. Ingat itu tadi. Ya, karena tidak boleh ngambil upah dari situ. Ya. Kalau bentuknya upah tidak boleh. Kalau bentuknya sedekah boleh. Ingat ya. Kalau ini upah penitia ya, haram. Ya. Ngesop dulu kita apa? Sebagai jerih payah penitia haram. Iya. Walaupun udah minta izin Ustaz. Makanya dia tuh sebagai upah, tanya dulu mana, ini upah atau apa? Kalau sedekah dia nggak apa-apa. Tapi kalau untuknya upah, ngambil bagian untuk upah, upah capek penitia, nggak boleh. Gimana upah capeknya? Suruh dia beli nasi bungkus, bawa ke sana. Satu orang 15.000, makan nasi bungkus. Jangan ambil situ. Ya, kalau namanya upah boleh dia lah. Wala yuk si jasa lahmiah kan ajri. Nah, tidak boleh. Ya. Makanya penitia itu namanya penyelenggara. Nah, dia tidak ada berhak untuk ini kan. Ya, maka tadi tidak jelas-jelas betul. Nah, ngasihnya apa ini? Upah capeknya haram. Kalau dia sedekahnya, oke, tidak salah. Ya. Dia sebagai warga atau dia sebagai manusia gimana? Gimana? Dia sebagai warga, Nah. Nah, kalau dia sebagai warga silahkan. Berarti dapatnya satu jatahnya Pak. Nah, panitia tidak boleh. Nah, tidak ada jatah panitia. Ingat ya, tidak ada jatah panitia. Jatahnya adalah jatah sebagai
Enggak. Terus untuk penitia apa? Pahala. Hanya itu ya, penitia pahala. Kalau tidak mau pahala, tidak apa-apa juga. Minta sama yang tukang korban, kami minta 1 orang 200.000, nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Itu yang harus ini kan. Nanti ini yang dimakan dan tidak halal, yang punya korban tidak diterima. Percuma kan? Nah, ya. Kalau sudah berlalu gimana Ustaz? Mudah-mudahan Allah memaafkan. Bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah beritahu Pak, ada yang tegar tidak mau, kita nyampaikan. Ya. Ini kot balak tuh, saya sudah sampaikan. Ya, Bapak juga nyampaikan nanti. Ada penitia, sulit nian hukum Islam nih. Udahlah, makanlah kamu. Ya, gitu ya. Jadi masih keras juga dia bau Ustaz bilang. Iya. Misbah. Telepon nih. Iya. Iya. Iya, sampaikan Pak. Sampaikan. Penitia dengan caranya. Berarti penitia itu yang makannya haram nanti. Tapi kita ingat Pak, kita dengan itu kita sediakan. Bapak kalau mau upah, nih upahnya. Jangan ngambil di sini. Nah gitu. Saya akan sediakan nasi bungkus untuk berapa orang? 100 orang penitia. Saya sediakan 100 bungkus. Apalagi minumannya saya sediakan. Ya. Itu. Untuk haram. Nah, jadi jangan menggampangkan Pak ya, jangan menggampangkan. Ini masalah hukum tadi, maka tadi kan kita mau itu yang halal-halal, yang haram-haram, yang subhat-subhat. Ini harus kita tahu ya. Jadi dengan ngaji kita tahu gitu kan. Ada dalilnya, ada ininya. Ini kata Ali kata Rasulullah kepada Ali. Ali itu ditugaskan. Wala tabi jilduha, wala tu'ti al-jazal min ajriha. Lahmiya ajrun. Jangan kau kasih dari apa namanya? Dari apa yang tadi itu dagingnya atau apa tulangnya tadi sebagai upah penitia, ini tidak boleh. Jasa itu artinya penitia sih, bukan sembelih. Jasa. Nah, ya. Maka silahkan. Atau di awal bisa juga Pak, ini kami ambil 3 juta 1 orang. Maka nanti setiap 3 juta itu 100-nya untuk jasa penitia, boleh ya, untuk beli plastik semuanya silahkan, gitu kan? Berarti 700. Nah kalau dia 10 ekor berarti 7 juta. Juta bisa beli kambing 2 ekor itu. Nah sembelih kambing itu, makan puas-puas, gak apa-apa. Nah, itu solusinya ya. Jadi jangan ambil dari tersebut ya. Walahu ayyukabi'a naziran amalihi. Nah, jadi boleh mengambilnya, penitia ambil apa? Tak salah. Wa innama yatasaddaq bihi al-mudahi au yattaqidahu minhu ma yantafi'u bihi. Ya. Jadi sedekah. Wa 'inda Abi Hanifah annahu yajuzu bai'u jildaha wa yatasaddaq. Di mazhab Hanafi boleh dijual dagingnya, ada apa? Kulitnya. Tapi ingat, yatasaddaq bisamanihi au yashtari bi'ainihi ma yantafi'u bihi al-bai'. Jadi disedekahkan. Nah, dia yang menjualnya disedekahkan dengan fakir tadi. Pak ya? Karena dia mungkin nak ngolah kulit tidak bisa, keterbatasan dana. Jual kulitnya, kasih duit itu sama mereka. Maka dapat daging tapi minyaknya tidak apa-apa. Apalagi sekarang beras mahal. Iya, daging dapat tapi tidak ada nak masaknya. Maka dari kulitnya atau Pak Pir tadi tanya kepalanya tidak bisa ditolak, jual kepalanya itu. Ya, siapa yang ngambilnya? Boleh orang lain atau penitia yang belinya, tidak apa-apa. Berapa harganya ya sesuai dengan harga yang kita belikan kan. Nah, silahkan. Tapi tadi di mazhab Hanafi tadi yang lain tidak boleh. Ya, tapi boleh tapi disedekahkan, bukan untuk tadi apa? Untuk ini Ustaz, untuk wakaf masjid tidak kena ya. Untuk apa lagi? Apalagi untuk pembubaran panitia. Parah lagi itu ya. Ada ini ada. Ini saya tidak nyebutkan apa ya. Ini ada kasusnya dia pernah. Dia kulitnya dikumpulkan, jualkan
ujungnya pengumuman pada panitia pembubaran. Dari mana? Kasnya dari penjualan kulit. Nah, Allah. Kerja panitia nih. Kalau ditanya untuk panitia apa? Pahala. Nah, ya. Ini sama Pak, ada kasus dulu yang mau wakafkan tanah saya. Ditanya, Pak, wakaf tuh untuk saya apa? Pahala sebenarnya. Dia nak ngurus nih, nak ngelola lagi dalamnya. Udah wakaf, udah nih kan, berarti dapat pahala untuk umat. Ya kan? Kalau nanya untuk saya apa bagiannya, bukan wakaf namanya. Nah, ya. Kalau tanya untuk saya wakaf apa? Pahala. Di dunia tidak nampak, di akhirat Bapak dapat nanti. Nah, itu kan sak pahala. Al-mudhahi yusbu bi nafsihi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, yang berkorban ya kalau bisa menyembelihnya sembelih sendiri. Ya, kalau bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa diwakilkan, ya. Karena Nabi menyembelihnya, ya. Nabi Rasulullah liman yuhsinu dzabha yang boleh yang bisa menyembelih ya. Yusba'ul yati biyadihi yaqulu bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza an fulan yusammi nafsihi wa inna rasulullah kabshan wa qala bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Nabi sudah berkorban. Kalau ada umatnya yang belum berkorban sudah dikorbankan Nabi. Ya, Nabi pernah berkorban untuk umatnya, ya. Baikkan ada yusin zabhu bal yashhad. Nah, kalau kita tidak bisa nyembelihnya, maka hendaklah dia menyaksikan, ya. Wayah dulu menghadiri. Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, ya Fatimah, kumi fashhad udhiyatiki fa innahu yaghfiru laki 'inda awal qatratin min damiha kullu dzambin amalathu. Nah, luar biasa. Orang yang menyaksikan, Rasulullah bersabda kepada putrinya Fatimah, hai Fatimah, kumi, diri sini, fashhad, saksikan kurbanmu. Fa innahu yaghfiru laka wa yaghfiru laki inda awal qatratin. Awal di ini kan pisau itu sudah dapat ampunan dari Allah. Tapi yang menyaksikan luar biasa. Itu kenapa disaksikan? Itu dari kata Nabi. Fatimah kan tidak niat, katanya Fatimah, lihat, saksikan. Kenapa? Awal pisau nancap itu guguran dosamu. Korban online Pak. Buat ininya, nggak apa-apa juga. Ya, ini kalau bisa sunnah, ya sunnah. Artinya dapat luar biasa, diampuni. Ya, bagi itu keutamaannya nih. Berarti tadi dapat dia pahala, tapi tidak ada dapat yang ini. Yang tidak nyaksikan tidak dapat pahala ini tadi. Ya, itu gunanya menyaksikan, ya. Ini kadang kita udahlah selesaikanlah kamu sini, tidak perlu, tidak mau pahala, ya. Wa qawli inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu ana awwalul muslimin. Wa qala ahadus sahabah ya Rasulullah hadza laka wa li ahli baitika khasan aw lil muslimin amma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal lil muslimin amma. Ya. Jadi kalimat inna salati saya juga diberikan yang nyembelih ya. Ini bagi yang nyembelih, cara nyembelihnya lihat bismillah Allah ya wa akbar. Nah, boleh. Allahumma haza an fulan, sebutkan namanya. Firdaus bin siapa, kemudian Ahmad bin siapa. Nah, baru nanti bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang hadir atau yang ini juga katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ya. Ini untuk siapa? Untuk engkau, Pak? Untuk umatku juga. Jadi ayatnya juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah secara ringkas dan fiqhus sunnah ya terangkan bagaimana fadilah, hukum dan juga tata cara melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan kita yang hadir dan juga bisa kita bawa ilmu ini ke masyarakat kita untuk kita betul-betul mendapatkan pahala. Jangan sampai kita melakukan justru kita tidak dapat pahalanya. Ya, wallahu a'lam bimuradihi. Mungkin ada pertanyaan, silahkan yang belum jelas mungkin silahkan ditanyakan.
Nah, kalau mungkin nanti ada pendapat lain, saya sudah siapkan kitabnya juga. Jadi kitabnya fikih ala mazahib arba'ah. Jadi kalau ada pertanyaan lain ada ini, ada. Nah, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini mukanya udah muka mau nanya semua nih Pak Ustadz. Tiap tahun dikerjain tapi tiap tahun pertanyaan muncul.